Ternyata kejanggalan sikat gigi Ferdy Sambo terkuak, barang bukti baju Putri Chandrawati di TKP digelapkan. Sikat gigi Ferdy Sambo terkuak, setelah ditemukan tim penyidik. Satu persatu kejanggalan dalam kasus Brigadir J mulai ditemukan. Di antaranya, baju Putri Chandrawati yang masih wangi di tempat kejadian perkara, TKP. Di mana, baju istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang masih wangi di kasur. Meski begitu, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati masih ngotot sebagai korban pelecehan seksual. Hal itu diketahui saat adegan rekonstruksi ulang Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022 lalu. Kini kasus Brigadir J terus didalami tim khusus bentukan Kapolri. Selain beda kesaksian para tersangka, ternyata diduga adanya kejanggalan dalam barang bukti yang berada di TKP pembunuhan Brigadir J menyadur dari kanal YouTube Uncle Wira. Salah satu kejanggalan ialah baju Putri Chandrawati yang ditemukan wangi di atas kasur. Juga baju istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang wangi. Padahal waktu olah TKP pertama enggak ada, beber sumber terpercaya dikutip dari YouTube Uncle Wira, belum lama ini. Menengok lagi ke belakang prarekonstruksi pada Selasa tanggal 12 Juli tahun 2022. Penyidik menemukan ketidaksesuaian jumlah selongsong peluru, dengan klaim total tembakan para tersangka. Lanjutnya membaca sebuah artikel terpercaya waktu itu polisi masih berpatokan dengan karangan cerita Ferdy Sambo. Yaitu, bahwa terjadinya baku tembak antara Baradae dengan Ferdy Sambo. Dalam skenario itu disebutkan total peluru yang keluar sebanyak 12, terdiri dari 7 Brigadir J dan 5 dari Baradae. Namun jumlah selongsong peluru yang ditemukan saat ini hanyalah 10. Jadi, kurang 2, katanya. Bahkan, polisi curiga sudah ada yang memanipulasi, menggelapkan TKP. Kejanggalan itu pun dilaporkan ke Kapolri Jenderal Listio Sigit. Hingga akhirnya Jenderal Listio memerintahkan olah TKP ulang. Akhirnya, hari Sabtu tanggal 16 Juli tahun 2022, dilakukan olah TKP ulang, bebernya. Saat itulah mulai terkuak kejanggalan diantaranya jumlah selongsong peluru dan baju Putri Chandrawati. Saat rekonstruksi ulang itu ditemukan jumlah selongsong peluru justru lebih dari 12, ungkapnya. Penyidik juga menemukan sikat gigi yang baru digunakan. Setelah dicek DNA ini cocok dengan suami Putri Chandrawati, Ferdy Sambo, terangnya. Tim berusaha mengkonfirmasi temuan ini kepada Dirtipidum Polri Brigjen Andirian. Namun, dia enggan komentari banyak. Dia hanya meminta kami menghubungi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dia justru suruh kami menghubungi Brigjen Andirian. Kalau mau detail ke penyidik saja, beber Dedi melalui pesan singkat, ditirukan suara laki-laki dalam video YouTube Uncle Wira. Disadur dari PMJ News, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam peristiwa dugaan pelecehan seksual saat di Magelang. Ada 7 kejanggalan atas dugaan peristiwa asusila atau pelecehan seksual di Magelang. Tapi saya hanya bisa sebutkan 6, ujar Edwin saat dihubungi, Minggu tanggal 4 September tahun 2022. Berikut 6 kejanggalan dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. 1. Ada saksi, Om Kuat dan Susi. Peristiwa pelecehan seksual kecil kemungkinannya terjadi lantaran ada Kuat dan Susi saat kejadian di Magelang. Waktu peristiwa itu, yang diduga ada perbuatan asusila itu kan masih ada Kuat Ma'ruf dan Susi, yang tentu dari sisi itu kecil kemungkinan terjadi peristiwa, ucap Edwin. 2. PC bisa teriak. Lantaran masih ada Om Kuat dan Susi, jika memang masih terjadi peristiwa dugaan pelecehan seksual, Edwin menyebut setidaknya PC bisa teriak saat itu. Kalaupun terjadi peristiwa kan si ibu PC masih bisa teriak, tuturnya. 3. Relasi kuasa. Dalam kasus dugaan pelecehan terhadap PC, terdapat kaitan erat dengan relasi kuasa antara Brigadir J dengan PC. Relasi kuasa tidak terpenuhi karena J adalah anak buah dari Ferdy Sambo. PC adalah istri jenderal, sebutnya. 4. Putri Chandrawati menanyakan keberadaan Brigadir J. Setelah terjadi adanya dugaan pelecehan seksual, terdapat percakapan antara PC dengan Bribka Ricky Rizal alias Bribka RR. PC masih bertanya kepada RR ketika itu di mana Yosua. Jadi agak aneh orang yang melakukan kekerasan seksual tapi korban masih tanya di mana Yosua, paparnya.
5. Brigadir J dan Putri Chandrawati masih bertemu. Brigadir J dan PC setelah peristiwa dugaan pelecehan seksual masih bertemu di rumah Magelang. Pertemuan keduanya menurut LPSK terasa janggal. Kemudian Yosua dihadapkan ke Ibu PC hari itu di tanggal 7 di Magelang itu di kamar dan itu kan juga aneh. Seorang korban mau bertemu dengan pelaku kekerasan seksualnya apalagi misalnya pemerkosaan atau pencabulan, bebernya. 6. Brigadir J dan PC masih berada di satu rumah. Kejanggalan lain dalam dugaan pelecehan tersebut yakni keberadaan mereka yang terlihat di CCTV dalam satu rumah saat di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3. Yang lain itu, Yosua sejak tanggal 7 sampai tanggal 8 sejak dari Magelang sampai Jakarta masih satu rumah dengan PC, ungkapnya. Korban yang punya lebih kuasa masih bisa tinggal satu rumah dengan terduga pelaku. Ini juga ganjil, janggal. Lain lagi J masih dibawa oleh Ibu PC ke rumah Saguling. Kan dari Magelang ke rumah Saguling, sambungnya. Kejanggalannya karena ada 7, tapi yang ketujuh saya gak mau sebutkan dulu karena belum dibuka oleh penyidik. Nanti kalau sudah dibuka oleh penyidik saya tambahkan, tambahnya. Sekedar informasi, hingga saat ini telah ditetapkan 5 tersangka dalam kasus Brigadir J. Kabar yang ketiga. Ferdi Sambo tolak diberhentikan dari Polri, akui menyesal bunuh Brigadir J, pengamat, bersih-bersih. Menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J, hingga kini Ferdi Sambo masih anggota Polri. Ferdi Sambo sebelumnya menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Kini sang jenderal terbukti menjadi otak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, jabatannya pun dicopot dan dimutasi ke bagian Yanma Polri. Suami Putri Chandrawati tersebut kemudian diberi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J oleh Komisi Kode Etik Polri. Ferdi Sambo dinilai terbukti melakukan sejumlah pelanggaran etik dalam kasus pembunuhan Brigadir J, merekayasa hingga menghalangi penyidikan kasus tersebut. Adapun Irjen Ferdi Sambo dipecat karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dia menjadi dalang di balik pembunuhan ajudannya tersebut. Meski dipecat, Ferdi Sambo menolak dengan melakukan upaya banding pemberhentiannya dari institusi Polri. Komisi Sidang Etik dan Profesi Polri bakal menggelar permohonan banding Irjen Ferdi Sambo pada pekan depan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Ferdi Sambo direncanakan bakal segera disidang banding pada pekan depan. Permohonan sidang banding itu pun telah diterima Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Informasi yang saya dapat dari Ketua Tim Sus Pak Irwasum, bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan, kata Dedi kepada wartawan, Kamis, tanggal 15 September tahun 2022.